Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal- Halo anak-anakku semua, kembali lagi dengan saya Usrani dalam pembelajaran IPS. Oke anak-anak, kalian kemarin sudah belajar tentang jumlah penduduk Indonesia dan juga persebaran penduduk Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang komposisi penduduk. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Apa sih komposisi penduduk Indonesia itu? Nah, komposisi penduduk Indonesia itu merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Bisa juga pengelompokan penduduk itu bisa berdasarkan pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Pokoknya banyak pengelompokan penduduk itu. Intinya penduduk itu mau dikelompokkan berdasar apa? Kalau usia berarti ya usia 1 tahun ada berapa? Misalnya seperti itu. Kalau jenis kelamin, berarti yang perempuan berapa, yang laki-laki ada berapa, seperti itu. Nah, kita akan bahas ada 2 komposisi penduduk berdasarkan usia dan juga berdasarkan jenis kelamin. Nah, kita lanjut. Komposisi penduduk berdasarkan usia itu bisa dibuat dalam bentuk usia tunggal, interval usia, dan juga usia produktif. Nah, kita bahas satu persatu. Komposisi penduduk berdasarkan usia tunggal itu dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun itu atau lebih dari 60 tahun. Misalnya penduduk 1 tahun ada berapa orang, penduduk 2 tahun ada berapa orang, penduduk usia 4 tahun ada berapa orang, penduduk usia 15 tahun ada berapa orang, sampai usia penduduk tertua di wilayah tersebut, seperti itu. Oke anak-anak, kita lanjut. Komposisi penduduk berdasarkan usia itu bisa dibuat dalam bentuk interval usia tertentu. Misalnya, usia 0 sampai 5 tahun atau usia balita itu dikelompokkan. Ada berapa jumlahnya? Usia 6 sampai 12 tahun atau usia SD ada berapa? Usia 13 sampai 15 tahun atau usia SMP ada berapa di daerah tersebut yang usianya 13 sampai 15 tahun atau memasuki usia SMP? Dikelompokkan lagi interval usia 16 sampai 18 tahun atau usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, usia 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun disebut sebagai usia lanjut. Jadi komposisi penduduk berdasarkan usia itu bisa dibuat seperti itu. Usia 0 sampai 5 tahun itu ada berapa, yang usia SD ada berapa, usia SMP ada berapa, seperti itu. Komposisi penduduk berdasarkan usia juga bisa dibuat dalam bentuk lain. Ini dia, berdasarkan usia produktif dan non-produktif. Usia produktif penduduk itu dianggap sebagai usia yang bisa menghasilkan, eh, bisa bekerja, seperti itu. Nah, usia 0 sampai 14 tahun itu dianggap sebagai usia belum produktif. Usia 15 sampai 64 tahun dianggap sebagai usia produktif. Dan usia lebih dari 65 tahun dianggap sebagai usia tidak produktif. Nah, nanti dihitung yang belum produktif ada berapa, yang usia produktif ada berapa, usia tidak produktif ada berapa. Seperti itu. Nah, usia yang paling menguntungkan itu adalah usia produktif. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan baik itu baik itu pendapatan mau bisa menghasilkan barang, bisa menciptakan sesuatu seperti itu. Nah, usia produktif ini bisa membantu negara dalam memajukan negaranya. Jadi biasanya kalau negara yang usianya produktif itu warganya akan lebih memikirkan tentang pembangunan. Oke, yang selanjutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kalau berdasarkan jenis kelamin berarti penduduk dikelompokkan berdasarkan jenis
kelamin. Jenis kelamin di Indonesia ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi dihitung laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa, seperti itu. Nah, pengelompokan pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin itu bisa digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau biasa disebut dengan sex ratio. Nah, perbandingan tersebut bisa digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk. Kalau misalkan wilayah A itu banyak penduduk laki-lakinya, maka pemberdayaan apa yang cocok di wilayah tersebut? Misalkan diberikan pelatihan cara memperbaiki motor, cara memperbaiki mobil. Kalau di wilayah di wilayah B banyak penduduk perempuannya, misalnya pemberdayaan yang cocok, misalnya diberikan pelatihan menjahit, kerajinan tangan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini dia, biasanya yang digunakan dalam piramida penduduk itu komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, yang biru, mana ini? Yang biru ini merupakan penduduk laki-laki. Yang hijau ini penduduk perempuan. Dibaca satu persatu. Ini ya, dari usia 0 sampai 4 tahun. Nah, jadi bacanya begini, penduduk laki-laki usia 0 sampai 4 tahun jumlahnya misalkan ini angka 125.000 penduduk. Nah, yang di bawah ini menyatakan jumlah penduduk 50.000, 100.000, 150.000. Kalau yang di pinggir kanan dan kiri ini menunjukkan usia penduduk. Nah, warna ini menunjukkan apa tadi? Jenis kelamin, biru laki-laki, hijaunya perempuan. Sekarang kita baca. Usia 40 sampai 44 tahun. Ada berapa ya? Ini ya. Nah, usia 40 sampai 44 tahun penduduk laki-lakinya ada sebentar, ada berapa ini kira-kira? Nah, ada 90.000. Nah, seperti itu. Sekarang kita baca yang perempuan. Penduduk perempuan usia yang ini ya, 75 tahun ke atas itu ada 10.000. Nah, ini dikira-kira aja rentangnya. Kalau ini 10, sini 20, 30, 40, sini 50. Berarti yang 50 itu yang ini, usia 50 sampai 54 tahun. Misalnya seperti itu. Oh, mohon maaf. Yang 50.000 ini, iya benar-benar 50 sampai 54 tahun. Nah, bisa kita baca seperti itu. Misalnya, penduduk perempuan usia 5 sampai 9 tahun, jumlahnya ada berapa? Kita kita paskan di sini. Ini 150. Nah, ini enggak pas ya, berarti di bawah 150, berarti 140.000 misalnya seperti itu. Dikira-kira karena ini rentangnya 100.000 sampai 150.000. Seperti itu cara membaca piramida penduduk. Kita lanjut. Kita akan membahas tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi penduduk. Nah, pada intinya pertumbuhan penduduk itu penduduknya bertambah atau penduduknya berkurang, seperti itu. Nah, pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh 2 faktor, faktor alami dan juga faktor non-alami. Kalau faktor alami dibedakan lagi menjadi 2, faktor kelahiran dan juga faktor kematian. Faktor kelahiran tentunya akan faktor kelahiran akan menambah jumlah penduduk. Sebaliknya, faktor kematian akan mengurangi jumlah penduduk. Seperti itu. Nah, faktor non-alami pertumbuhan penduduk itu adalah migrasi. Migrasi di sini juga dibedakan menjadi 2, imigrasi dan juga emigrasi. Jangan kebalik-balik. Kalau imigrasi itu adalah migrasi masuk. Oke, sebelum masuk ke imigrasi dan emigrasi, kalian masih ingat migrasi itu apa? Heeh. Migrasi adalah perpindahan penduduk. Berarti kalau migrasi masuk, perpindahan penduduk yang masuk.
itu sifatnya menambah. Jadi misalnya wilayah A, ada penduduk yang masuk ke wilayah A, berarti penduduknya akan bertambah, berarti pertumbuhan penduduknya itu menambah. Nah, kalau misalnya di wilayah A, ada penduduk yang keluar dari wilayah tersebut, berarti terjadi emigrasi, sifatnya mengurangi, berarti penduduknya di wilayah A akan berkurang, seperti itu. Selanjutnya, nah, pertumbuhan penduduk yang cepat itu membawa berbagai akibat. Salah satunya tingginya angka pengangguran. Kenapa angka pengangguran itu bisa tinggi? Karena apabila penduduk usia mudanya atau usia produktifnya itu banyak, sedangkan lapangan kerjanya sedikit, itu bisa meningkatkan angka pengangguran. Yang kedua, akibat pertumbuhan penduduk yang cepat adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Misalnya, di wilayah di Pulau Jawa, pertumbuhan penduduknya sangat cepat, sehingga bisa saja menyebabkan Pulau Jawa itu menjadi pulau yang padat penduduk, seperti itu. Sedangkan di Papua misalnya pertumbuhan penduduknya lambat, sehingga menyebabkan Papua itu underpopulation atau jumlah penduduknya berkurang. Tetapi kalian masih ingat persebaran penduduk yang tidak merata itu tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tetapi juga ada tentang pembangunan fasilitas. Nah, di suatu daerah itu sudah lengkap atau belum? Kalian masih ingat kan? Itu juga mempengaruhi namanya persebaran penduduknya itu merata atau tidak. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk atau kelahiran ya. Yang ketiga, akibat pertumbuhan penduduk yang cepat adalah arus urbanisasi yang tinggi. Nah, kalian masih ingat apa itu urbanisasi? Ada yang ingat tidak? Nah, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Misalnya, di desa itu lebih banyak penduduk yang usia muda atau usia udah bisa bekerja. Mereka cenderung akan pindah ke kota. Kenapa? Karena di kota dianggap memiliki atau tersedianya lapangan pekerjaannya itu lebih banyak, sehingga para penduduk di desa itu cenderung akan melakukan perpindahan ke kota atau yang disebut dengan urbanisasi. Nah, akibat pertumbuhan yang cepat yang keempat adalah menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk. Nah, akibat yang kelima yaitu jika banyak usia muda yang belum produktif bisa menyebabkan beban ketergantungan yang tinggi. Tentunya bergantung kepada siapa? Kepada usia produktif, seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang masalah kependudukan di Indonesia. Nah, masalah kependudukan Indonesia itu pada intinya adalah kemampuan sumber daya manusianya. Kenapa sumber daya manusia di Indonesia itu menjadi masalah? Karena bisa saja terjadi karena rendahnya pendidikan dan juga rendahnya kesejahteraan. Nah, rendahnya pendidikan dan juga rendahnya kesejahteraan masyarakat itu bisa menyebabkan rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Nah, jika pendapatan di suatu masyarakat itu rendah, itu bisa mempengaruhi lagi. Orang tuanya nggak bisa menyekolahkan anaknya. Orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, itu bisa menyebabkan rendahnya pendidikan lagi. Rendahnya pendidikan itu bisa menyebabkan rendahnya kesejahteraan. Karena kenapa? Nggak punya pendapatan yang Eee, banyak atau yang besar, sehingga nanti menyebabkan lagi dia tidak bisa menyekolahkan anaknya, menyebabkan lagi rendahnya pendidikan, seperti itu. Jadi itu adalah perputaran, seperti itu. Jika terus-terusan seperti itu. Tetapi pemerintah saat ini, eee, sudah banyak yang dilakukan dalam mengatasi masalah kependudukan di Indonesia itu. Salah satunya, terutama dalam mengatasi rendahnya pendidikan ya, salah satunya yaitu satu, memberikan bias bantuan operasional sekolah atau yang disebut dengan BOS supaya anak-anak itu bisa sekolah gratis. Kalau di sekolah negeri itu kan sekolahnya gratis tuh. Nah, itu kenapa? Karena ada BOS. Nah, kalau di swasta pun dapat, Bos. Nah, itu untuk menunjang berlangsungnya pendidikan di sekolah, seperti itu. Kalau untuk, misalnya, ya yang jenjang kuliah itu juga ada
Beasiswa, kenapa? Itu adalah beasiswa seperti KIP atau kalau dulunya disebut bidik misi. Itu adalah salah satu cara pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan Indonesia. Supaya apa? Supaya kualitas kependudukan Indonesia itu semakin baik atau semakin berkualitas penduduknya. Seperti itu. Nah, kualitas penduduk Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 faktor, kemampuan sumber daya manusia, maaf, ini adalah sumber daya manusia bukan SDA, SDM ya yang benar, mohon maaf. Nah, kemampuan SDM itu akan mempengaruhi kualitas penduduk Indonesia. Kalau kualitas penduduknya bagus, berarti biasanya kemampuan SDM-nya itu juga bagus atau manusianya itu juga bagus, berkualitas. Nah, tingkat kesehatan ini juga mempengaruhi, kualitas penduduk Indonesia. Kenapa? Karena tingkat kesehatan itu merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Kalau banyak penduduk yang meninggal atau yang angka kematiannya tinggi, itu bisa juga karena tingkat kesehatannya rendah. Biasanya kalau tingkat kesehatannya rendah, kualitas penduduknya juga akan rendah. Yang ketiga, mata pencaharian. Mata pencaharian itu juga bisa menjadi tolak ukur kualitas penduduk Indonesia. Kualitas penduduk. Kebanyakan mereka bekerja sebagai apa? Nah, seperti itu. Oke, anak-anak, sudah materinya cukup sampai sini. Apabila ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Dan juga kalian boleh like, subscribe, and share. Oke. Saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan boleh melalui kolom komentar atau melalui chat pribadi saya. Jangan lupa setelah ini ada tugas untuk kalian. Ditunggu ya tugasnya. Nanti saya share melalui Google Classroom. Oke? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.